hendaklah segera mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita bertemu beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Insya Allah teman-teman semua sudah pernah mendengar nama beliau. Insya Allah juga sedikit banyak sudah tahu siapa beliau. Makanya saya tidak akan sibuk menjelaskan detail riwayat hidup beliau. Saya angkat tema pendidikan ini bulan Februari antara lain karena beliau. Saya ingat beliau ini lahirnya 14 Februari bareng Valentine Day. Makanya kemarin teman-teman, Pak, biasanya kalau Februari kan temanya cinta-cintaan, Pak. Iyalah, kita mikir dari perspektif yang berbeda dulu lah. Jadi biar kamu ngertinya tidak hanya bahwa Februari itu Valentine Day, tapi juga di situ ada hari kelahiran tokoh besar yang luar biasa, seorang waliullah, seorang ulama yang jasanya sangat besar untuk negara kita. Maka sebenarnya beliau ini dulu pernah kita angkat juga, temanya juga tidak jauh dari pendidikan. Beberapa nanti kita bawa lagi malam ini, yaitu dari karya beliau, Adabul Alim wal Muta'allim. Malam ini kita semacam nambahi materi-materi yang sudah kita kupas di sesi dulu. Kita juga pernah membahas putra beliau, Kiai Haji Wahid Hasyim. Oke, yang belum, cucu beliau, Gus Dur. Yo, kapan-kapan insya Allah. Kita mulai ya. Kalau dari sisi keturunan beliau ini, kalau diurut nanti masih satu lini keturunan dari Sultan Hadiwijoyo, kemudian melalui Pangeran Benowo. Kalau ditarik ke atas nanti punya sambungan juga dengan Maulana Ishaq Sunan Giri. Nanti di titik ini nanti ada hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan yang kita bahas minggu yang lalu. Jadi ini dua orang ini agak nyambung secara silsilah maupun secara guru. Seperti saya bilang minggu lalu, mereka berdua ini kan sama-sama pernah berguru di Mekah ke Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, dan akrab sampai tua meskipun sudah mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ada cerita satu ketika santrinya Kiai Dahlan ini ingin nyantri juga di Tebuireng, namanya Basir. Nanti Kiai Basir ini punya anak namanya
Azhar, kita kenal sebagai Azhar Basir. Nah, Kiai Basir ini ketemu Kiai Hasyim, kemudian cerita tentang gurunya, bahwa guru saya itu punya beberapa program tapi kok ya banyak dibully orang kalau bahasa hari ini. Kan minggu lalu saya cerita bagaimana misalnya Kiai Dahlan ingin meluruskan kiblat dan macam-macam, terus penentangnya banyak. Kemudian Kiai Hasyim tanya, gurumu namanya siapa? Namanya Dahlan. Oh, Kang Dahlan. Oh, kalau itu Kang Dahlan ya kamu harus ikut sama gurumu, karena dia ini kalau bahasanya Kiai Hasyim orangnya dalan. Dalan itu ya lurus sudah jalannya, harus kamu ikuti. Jadi meskipun sudah berpisah, punya organisasi yang berbeda, yang kadang-kadang kamu nganggapnya musuhan padahal tidak, beliau masih saling menghormati, saling menghargai. Itu pelajaran-pelajaran dari sesepuh kita yang hari ini kadang-kadang mulai luntur. Saya tidak tahu rasanya kok ada persaingan antar ustadz di medsos, ada kompetisi di bidang dakwah, ada macam-macam fenomena hari ini. Butuh kearifan kita untuk menyikapi. Nanti di antara yang diprihatinkan oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari pada zaman itu ketidakkompakan umat Islam. Oke, mari kita mulai langsung saja kita ke gagasan-gagasan beliau di ranah pendidikan. Ya pastinya yang terbayang di kepala kita kalau ngomong tentang Kiai Hasyim di ranah pendidikan ya dengan pondok pesantrennya, dengan Tebu Irengnya yang sampai hari ini masih luar biasa. Bismillah ya, kita mulai. Ini kalimat untuk kalian dari Adabul Alim wal Muta'alim. Hendaklah segera mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Jadi ini peringatan beliau pada kita yang masih muda. Kalau saya kan sudah tua, kalian yang masih muda, rambut saya sudah putih, kalau kalian kan belum. Yang masih muda, prioritaskan ilmu, karena bekalmu untuk jadi manusia yang berkualitas itu ilmu. Jadi kesibukanmu mungkin banyak, sampai-sampai kamu kadang kuliah bolos, sampai mungkin kamu sibuk sekali. Tapi jangan lupa tetap ilmu ya yang jadi fokusmu, ilmunya. Mungkin kamu agak tergoda oleh rayuan nilai bagus, rayuan IP tinggi, rayuan apalah macam-macam, beasiswa, rayuan. Boleh, tapi jangan prioritas. Prioritasnya tetap ilmu. Jadi fokusmu harus ilmu. Kalau di kalimat itu ada dua rayuan yang biasanya nempel pada anak muda, yaitu menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Menunda-nunda itu, kamu tahu sebenarnya ada aktivitas yang bermanfaat yang bisa kamu lakukan, tapi kamu tunda. Basa Jawane semoyo, nanti Kamu ngerti sama dosennya ada tugas bikin makalah, alah nanti saja. Kamu baru beli buku bagus, luar biasa, kamu puji-puji, ini buku penting, ini buku bagus, waktunya baca, nanti sajalah. Kamu selalu menunda-nunda untuk barang-barang ini. Kadang-kadang yang bagus-bagus teralihkan oleh yang tidak penting-tidak penting. Sudah madep laptop, rencananya nulis apa belajar, akhirnya malah chattingan, malah facebookan, download apa yang tidak jelas.
kebiasaanmu itu. Nanti pada akhirnya menyesal. Kemarin-kemarin harusnya makalahmu selesai, padahal besok pagi presentasi, akhirnya malam ini pontang-panting. Terus besoknya masuk, mohon maaf Pak, printernya error. Pokoknya yang jadi kambing hitam printernya mesti. Atau kamu telat masuk alasannya bannya bocor. Saya tidak tahu alasan ban bocor itu sampai hari ini kok masih dipakai. Jadi yang pertama itu menunda-nunda. Di antara musuh yang harus kamu kalahkan saat muda itu dirimu sendiri, dan musuh paling besar itu menunda-nunda ini. Besok saja, nanti saja, waktuku masih banyak, umurku masih panjang, wong masih muda, seneng-seneng dululah, dan seterusnya. Hati-hati dengan jebakan menunda-nunda. Yang kedua, berangan-angan panjang. Berangan-angan panjang itu kokean menghayal. Banyak kalau-kalau, sehingga yang penting-penting terus terlewatkan. Seandainya ya, itu seandainya saya ini nanti lulus cepet, kira-kira kerja apa enaknya. Itu bolak-balik gitu aja, nih males sinau. Gimana bisa lulus cepet? Jadi angan-angan. Jadi akhirnya apa? Tidak beraktivitas, tidak jadi belajar. Karepnya banyak, tapi tidak ada satupun yang diwujudkan. Ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Jatuhnya hanya diingin. Kalau bahasa agama kadang pakai istilah lau-lau. Andai saja aku punya uang sebanyak itu, andai saja aku punya pasangan secakep itu, andai saja, terus andai-andai, berandai-andai. Itu dua musuhmu ya tadi, menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Oke, coba perhatikan postingan-postinganmu itu biasanya kalau tidak ngomong orang lain ya ngomong tidak jelas, angan-angan panjang ini. Kamu perhatikan, kalau sudah begitu ya cepet-cepet kamu koreksi, kamu kembali ke jalur yang benar. Oke, jadi pertama-tama ini ya diprovokasi oleh beliau Kiai Hasyim agar ayo anak-anak muda fokusmu ilmu, jangan fokus ke yang lain. Berarti tidak boleh ngapa-ngapain Pak selain belajar, ya enggak. Tapi prioritas hidupmu nomor satu ilmu. Kalau ada apapun yang tabrakan dengan ilmu, menangkan ilmunya. Terus, nah zaman itu cara kita kalau ingin memahami Kiai Hasyim, setting yang membesarkan beliau itu setting sosial, budaya, psikologis yang semacam ini. Yang pertama, zaman itu kalau beliau lahir 1871, 14 Februari. Zaman waktu kita masih asik-asiknya dijajah Belanda. Tapi sudah mulai umat Islam di seluruh dunia ingin bangkit melawan. Sama seperti ceritanya Kiai Dahlan minggu lalu, mulai kenal gerakan-gerakan Muhammad Abduh Jamaluddin Afghani, mulai membaca-baca Al-Manar dan lain sejenisnya. Jadi gairah untuk bangkit melawan penjajahan. Ini unik, karena nanti Islamic Revivalism ini melahirkan kesadaran baru termasuk dalam kajian ilmunya. Kalau sebelumnya orang belajar Islam itu kan ngerti ini fikih, ilmu kalam, kemudian tasawuf. Tapi di kelompok modernis Islamic Revivalis ini tema-temanya mulai geser. Tema-temanya pendidikan, tema-temanya anti penjajahan, pokoknya tema-tema kebangkitan sosial. Jadi kalau sebelumnya kan tema kajian Islam itu sebagian besar tentang langit, bahas tentang Allah, akhirat, surga, neraka, pokoknya urusan langit. Urusan buminya jarang diperhatikan. Nah, mulai orang-orang modern nih, karena kita sedang dijajah, mulai sadar bahwa kita butuh wacana-wacana yang membahas kehidupan konkret kita.
kemiskinan, keterjajahan, pendidikan yang kurang, dan macam-macam. Kalau dulu orang yang dibahas, apakah besok kita bisa melihat Allah? Terus gegeran. Ya enggak bisa, ada yang bilang ya bisa. Melihatnya pakai apa? Ya pakai mata. Enggak bisa dong, mata itu melihatnya hanya yang fisik-fisik saja. Berarti kalau kita bisa lihat Allah pakai mata, melihatnya secara fisik. Terus rame gegeran. Apakah besok kita dibangkitkan itu jasadnya apa rohnya? Kayak Imam Ghazali sama Ibnu Rushd. Ya yang dibangkitkan ya dua-duanya. Ya enggak bisa, ya rohnya saja. Ya enggak, jasadnya juga. Loh, jasadnya kan sudah hancur dimakan tanah. Loh, nanti Allah memberi jasad yang baru. Loh, Allah enggak adil no. Yang berdosa jasad lama, kok yang disiksa jasad baru. Itu para ulama zaman dulu yang masih bahas langit. Nah, sekarang mulai ya kita asik diskusi tentang langit. Di bumi akhirnya kita kalah. Kita dijajah. Mulai tema-temanya ganti. Itu nanti yang disebut Islamic Revivalism. Umat Islam ingin bangkit lagi. Ya, diawali dari Timur Tengah, mulai Mesir, Turki, India, Pakistan, dan sekitarnya, termasuk Indonesia. Jadi yang pertama itu settingnya. Jadi sedang semangat-semangatnya ingin bangkit. Yang kedua, settingnya adalah berkembangnya semangat untuk melawan penjajah, nasionalisme, dan juga sebagian bahkan punya semangat pan-islamisme. Seperti dulu waktu kita ngaji Jamaluddin Afghani. Gimana caranya semua orang Islam di seluruh dunia kompak. Atau nasionalisme, gimana caranya umat Islam memiliki rasa cinta tanah air dan berpartisipasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Nah, ini sedang hangat-hangatnya, sedang panas-panasnya. Makanya Kiai Hasyim agak berbeda dengan minggu lalu Kiai Dahlan. Kalau Kiai Dahlan ya dari barat, kalau memang bermanfaat diambil saja. Tapi kalau Kiai Hasyim lebih hendaklah kita lebih baik pakai milik kita sendiri, karena ini masih era-era perjuangan, jangan dicampur-campur. Strateginya berbeda, tapi dua-duanya sama-sama memberi kontribusi yang besar. Sama-sama bersemangat untuk menaikkan level pendidikan umatnya, karena kuncinya kekalahan kita itu nomor satu sebenarnya di pendidikan. Peradaban itu disebut peradaban penguasa dunia, nomor satu sebenarnya kuncinya ilmunya. Dulu Yunani jaya, pusatnya peradaban ketika filsafat jaya lahir. Islam juga disebut pusat peradaban ketika Abbasiyah era keemasan jaya dengan Baitul Hikmahnya, dengan keilmuannya. Kemudian Barat dengan Renaissance of Kelarungnya juga terus menguasai peradaban. Ternyata menguasai peradaban itu bukan militer, bukan politik, tapi ilmunya. Dan ini disadari betul oleh beliau-beliau, termasuk Kiai Hasyim. Maka perjuangan vital pertama yang dilakukan adalah mendidik lewat jalur ilmu. Jadi yang kedua itu semangat untuk anti penjajahan dan nasionalisme. Yang ketiga yang membentuk Kiai Hasyim yang jelas kehidupan pesantren dengan segala modenya. Pesantren itu kan mode hidup yang serba belajar, penuh agama, tirakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu kan kehidupan khas pesantren. Butuh ketekunan, kesabaran, ketabahan. Nah, itu kehidupan pesantren. Kalau sekedar ilmu, mungkin hari ini kalian bisalah belajar sendiri, baca buku sendiri. Tapi mentalitas pesantren itu berbeda. Makanya banyak gerakan ayo mondok. Itu maksudnya pertama-tama melatih mental.
itu khas pesantren. Kiai Hasyim ini dari pondok ke pondok, beliau ayahnya kiai, kakeknya kiai, mondok kemana-mana menjelajahi kiai-kiai besar yang ada di Jawa. Jadi beliau terbentuk oleh itu. Oke, sehingga beliau nanti jadi ikonnya pendidikan Islam tradisional dengan khas pesantrennya. Dan yang keempat, ya karena beliau hidup di pesantren, akhirnya secara psikologis, secara individu beliau punya mental tekun, cerdas, dan seterusnya. Kalau pakai bahasa yang sering kita ambil kayak di taklim dulu, dari pesantren kan yang diasah zakaun, kecerdasannya, wahirsun, kesungguhannya, wabulwotun, butuh modal. Jadi zakaun, wahirsun, wabulwotun, wastibarun, dan butuh sabar. Wasuh batu ustadin, ada ustadz yang mendampingi. Dan yang keenam, watulu zamanin, dan butuh waktu, tidak bisa instan. Kalau hari ini kalian kan bisa pinter itu instan, ditanya apa aja bisa karena buka Google. Jadi begitu ada yang tanya, kamu tanya aku bisa lah, asal orangnya tidak ada, itu kamu bisa gaya kayak orang ngerti apa saja lewat Google. Sekarang anak-anak sekolah itu semuanya kalau dapat PR dari gurunya andalannya Google. Iya, tidak salah, cuma yang insan-insan itu mudah hilang. Makanya sejak dulu, meskipun hari ini dikritik ya, pesantren itu suka dengan antara lain metode hafalan. Kalian sering kan sudah hafal berapa nadhom alfiyah, sudah hafal berapa juz, sudah hafal ya. Pendidikan modern kan sering mengkritik ini. Loh, tapi ini penting juga. Kalau semuanya mengandalkan media di luar dirinya, kalau medianya hancur gimana? Kalau Google-nya error tiba-tiba, kamu yang dari pinter jadi bodoh dadak. Nah, ya kan? Loh, kamu mau ngandal ke Google. Jadi hafalan penting, harus ada yang menjaga khazanah, antara lain lewat hafalan. Imam Ghazali itu dulu terkenal rajin nyatet. Dari gurunya dapat ilmu apa aja dicatat. Tapi suatu ketika beliau dapat nasihat dari seorang perampok. Sing nasihati malah perampok. Jadi suatu ketika beliau ini ikut perjalanan pulang ke Tus bareng-bareng kelompok musafir, saudagar. Kebetulan saudagar ini dicegat oleh segerombolan perampok. Nah, Imam Ghazali ini kemana-mana bawa bungkusan catatan-catatannya. Perampok ini pokoknya semua barang dirampas. Akhirnya Imam Ghazali memohon-mohon, sudahlah ambil semua barang terserah, tapi bungkusan itu jangan dibawa. Sampean juga tidak butuh bungkusan itu. Perampoknya tanya, ini bungkusan apa tuh? Jangan-jangan isinya emas, kamu kok minta-minta. Begitu dibuka cuma catatan-catatan. Katanya perampok, barang kayak gini aja kok kamu mohon-mohon untuk ini. Iya, kalau bagi sampean itu tidak ada artinya, tapi bagi saya artinya luar biasa. Karena ilmu saya ada di situ semua. Terus katanya perampok, loh, kalau ilmumu ada di sini semua, berarti kamu sendiri tidak ada isinya, tidak ada ilmunya. Gitu kok ngaku orang berilmu. Oh, itu sudah. Ya, jadi akhirnya Imam Ghazali tersentuh, lagi baper, sensi. Jadi aduh, perampok aja bisa nyindir aku sedalam itu. Mulai saat itu beliau ganti strategi untuk menghafalkan. Jadi ya hafalan penting. Hafalan penting. Pak, kan yang penting paham, Pak. Iyalah, setelah hafal dipahami, atau setelah paham dihafalkan, tidak masalah. Orang yang hafal itu berarti dia mandiri, tidak butuh media di luar dirinya untuk belajar. Jadi
Jadi keunggulannya itu, betapapun yang hafal lebih menang daripada yang membutuhkan media. Lama-lama terus paham, kan gitu. Jadi kualitas ini ada dalam diri Kiai Hasyim. Dengan setting 4 itu tadi, lahirlah tokoh besar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan inovasi-inovasinya di bidang pendidikan.